Rembulan menari di antara bintang-bintang. Dua jiwa duduk bersila di bawah pohon tertua di Teluk Saptawana. Sakawuni dan Lor-En mempersiapkan ritual malam dengan ramuan tonik yang dimasak selama 1 pekan penuh. Sebuah kendi besar dari tanah liat berisi racikan rahasia yang dibuat Lor-En sendiri. Apa ini, Kanda? Warnanya seperti lumpur, tapi uapnya wangi sekali. Berbaur aroma getir, tetapi semakin memasuki kerongkongan, menggugah selera. Ini ramuan tonik bintang Amuapatira, resep dunia kami. Bukan dari manusia. Aku meraciknya dari embun gunung dan akar langit. Sekali teguk, kau akan mencicipi rasa seluruh dunia. Tapi, apa ini, Kanda? Sangat getir. Anehnya, begitu memasuki kerongkongan, ini seperti madu yang melebur dengan bara. Itulah rasa pertama dari intisari kehidupan. Pahit karena kejujuran, hangat karena keberanian, dan manis karena kau siap melihat dunia dengan mata hati seorang pelindung yang penuh kasih sayang. Semakin dirasa ramuan ini akan semakin menjadi candu. Ramuan langka dan hanya terjadi sekali seumur hidupmu. Aku bisa mendengar mereka, Kanda. Suara yang dulu hanya ada dalam mimpi. Kini engkau bukan hanya Sakawuni. Engkau adalah cahaya dalam ritual rembulan berbintang. Asal kau tahu apa yang ada di dalam ramuan ini. Satu hal yang mendorong niatku sampai rela semalaman mendaki hingga puncak. Yang kuraih di sana adalah bunga mahkota 7 tingkat. Bunga gaib yang dijaga ribuan ular. Sakawuni tercengang menatap kendi berisi ramuan mendidih. Terbayang jelas di kedua bola mata Lor-En. Perjalanannya yang luar biasa. Suara angin gunung menggigit, derap langkah mendaki, dan hembusan napas berat. Sebelum malam ritual tiba, Lor-En telah menantang 2 penjaga alam yang tak kenal ampun. Gunung tertinggi dan samudra tergelap. Batu terinjak, napas berat Lor-En mendaki punggung perbukitan terjal, melewati lereng dan jurang dingin, dan angin yang menusuk kulit. Tujuannya satu, bunga mahkota 7 tingkat, tumbuh di ujung tanduk bumi, dijaga oleh banyak ular gaib. Aku tak datang untuk merusak, tapi memohon izin untuk 1 kelopak keabadian. Dentingan lembut saat kelopak bunga menyentuh tangan, dan ketika bunga itu mengizinkan dirinya dipetik ke langit pun menggemakan restu. Terima kasih untuk semuanya. Aku akan membuat kesatuan pertahanan terbaik di negeri ini. Aku memohon doa restu kalian semua. Ombak menggulung, angin laut, deburan keras. Lor-En menembus ombak menuju kedalaman laut legendaris, Laut Arupa. Aku menyelami dalamnya samudra dengan ombak ganas. Dasarnya yang indah menyimpan mutiara tersembunyi. Mutiara biru, jantung laut. Kilau magis, suara detak jantung, lalu dentingan seperti lonceng air. Kau adalah denyut pertama dari dunia air. Datanglah bersamaku untuk mengawali peradaban baru. Aku mengambil esensi alam, bunga mahkota 7 tingkat, dan mutiara biru jantung laut. 2 esensi yang paling diburu untuk bahan tonik ritual. Kemudian saat perjalanan pulang,
Sangat tidak disangka, satu keberuntungan dari 1 juta peluang. Bintang jatuh dari langit dan kilat mendarat di ujung mata Lor-En. Ia penasaran dan berlari menghampiri jatuhnya benda langit yang sekelebat itu. Hah? Apa itu barusan? Rasa penasaran membuncah. Ia berlari menuju kobaran cahaya, melewati ilalang, bebatuan, dan napas yang memburu. Langkah cepat, suara napas tergesa. Di ujung lembah sunyi, ia menemukan sebuah objek mungil disertai gemercik api kosmik, bersinar keperakan, berdenyut seperti jantung. Sangat tak disangka, apa yang ditemukannya adalah Bintang surga! Ya Tuhan, betapa beruntungnya aku. Wah, luar biasa. Bunga dari gunung, mutiara dari laut. Wah, ditambah 1 keberuntungan dari surga. maka lengkaplah 3 rahasia tertua dari semesta masuk ke dalam kendi. Bunga mahkota 7 tingkat, mutiara biru jantung laut, dan serpihan bintang surga. 3 titik cahaya menyatu dalam kendi, terdengar gema pelan, seperti doa purba. Nah, ini yang paling sakral. Satu genggam sunyi dari dalam diriku. Akhirnya aku menggunakannya. Suara buntalan kecil di genggaman, gemersik halus, seperti gesekan kristal di dalamnya. Buntalan itu dibawa Lor-En selama bertahun-tahun, tanpa pernah ia buka, kecuali untuk 1 malam, malam ritual. Buntalan kecil samar bercahaya, dimasukkan ke cairan dalam kendi. Cairan berpendar dan memancarkan energi berbaur gejolak mendidih. Apa yang kau masukkan barusan, Kanda? Aromanya dari sini tercium seperti kebun di musim pertama. Ini rasa yang tak bisa dijelaskan. Duka yang pernah kubawa dan harapan yang belum sempat lahir. Warna ini seperti darah pertama bumi. Ini esensi dari 1 miliar biji tumbuhan dan aneka bunga abadi dari segala penjuru dunia, yang tumbuh di tanah yang tidak punya bayangan. Diberikan padaku dari satu-satunya orang yang kupercaya melebihi diriku sendiri. Dia adalah tuanku sekaligus sahabatku, pewaris Ratu Shachini, penguasa Gunggali. Shachini? Siapa dia? Nama aslinya tak bisa diucapkan oleh lidah manusia tanpa meretakkan waktu. Tapi aku memanggilnya Shachini. Dia adalah tuanku, sahabatku, sekaligus kakak iparku. Satu-satunya pewaris kekuasaan dunia Ratu Gunggali. Ia tak lenyap nih. Ia menyatu dengan agar, dengan udara, dengan bunga yang mekar tanpa nama. Hingga malam ke-7, ketika embun menetes paling pagi dan angin nyaris tak bergerak, ramuan tonik akhirnya mengental, berubah menjadi pekat keemasan dengan aroma yang membuat dunia terdiam. Letupan pelan dari dalam kendi. Aku mencium aroma hutan emas dan suara nyanyian ibu. Harum dan sejuk sekali. Aroma ini seperti mimpi yang nyaris kulupakan. Inilah saatnya untuk kita. Ramuan ini bukan lagi milik dunia ini, tapi milik kita dan takdir kita yang belum ditulis.
Loren dan Sakawuni menghabiskan 7 malam dengan acara ritual meminum tonik bersamaan di bawah sinar rembulan. Inilah puncaknya. Tepat pada malam ke-7, malam purnama berbintang. Ketika gelap meninggalkan senja, satu esensi terakhir, yaitu kecupan dari Loren, tanda cinta yang tidak bisa diucapkan oleh bibir. Angin mulai mendebarkan hati keduanya. Sebelum meneguk tonik, Loren menunduk setelah memberikan satu kecupan di dahi Sakawuni. Kanda, kau menciumku. Bunyi napas tertahan. Angin berhenti sejenak, bukan sembarang kecupan. Itu adalah satu esensi terakhir yang tak tertuang dalam kendi, tak bisa dicatat dalam kitab. Sekian kali, 2 cawan diangkat bersamaan. Suara logam samar, lalu 2 tegukan lembut. 2 cawan, 1 ramuan, 2 hati yang kini berdetak dengan nada semesta. Detak jantung Sakawuni dan Loren mulai berpadu ritme. Suara angin kembali berhembus, tapi kini terasa lebih dalam. Angin malam mulai berubah, hening halus, disusul suara kicau samar dan embusan angin lembut menyapu daun. Setelah tegukan terakhir, tiba-tiba waktu berhenti. Langit tak lagi kelabu dan bumi tak lagi terasa berat.